Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Para ikhwan, para akhwat, bapak-bapak, ibu-ibu, para pemirsa, para jamaah Masjid As-Sunnah Bintaro yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita melanjutkan bahasan kita masih pada perkara-perkara yang terjadi di padang mahsyar, ya. Dan sekarang kita akan bahas tentang haudun Nabi sallallahu alaihi wasallam, tentang telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Muqaddimah, ya. Yang pertama, urgensinya, ya. Yaitu bahwasannya ketika di padang mahsyar orang-orang sangat membutuhkan air minum, ya. Terutama matahari turunkan dalam jarak 1 mil, ya. Tuduna syams ala qadri mil. Matahari turun dalam 1 mil sebagaimana kita jelaskan, ya. Kemudian wa yakunun nas fil araq ala qadri a'malihim. Kemudian manusia mengeluarkan keringat sesuai dengan ukuran amalan mereka. Ada yang keringatnya sampai di mata kaki, ada yang di ila rukbatai sampai di lutut, ada yang ila hakawai di pinggang, sampai ada yang yuljimul ijaman sampai di mulutnya, ya. Semakin imannya semakin kurang, maka keringatnya semakin banyak. Dan manusia tidak bawa apa-apa ketika di padang mahsyar, ya. Buhman, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yuhsyarun nasu yaumil qiyamah uratan gurlan buhman, ya. Manusia dibangkit pada hari kiamat dalam kondisi tidak berpakaian, belum disunat, buhman. Apa itu buhman? Ya, laisa ma'ahum syai', mereka tidak bawa apa-apa. Tidak ada bekal mereka bawa, tidak ada air minum yang mereka bawa. Di saat kondisi demikian, maka benar-benar orang-orang sedang membutuhkan air minum, ya. Di antaranya siapa yang bisa mampir ke telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, kemudian dia minum dari telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia akan hilang rasa hausnya. Man syariba minhu, ya, lam yadhma ba'dahu abadan. Barang siapa yang minum dari telagaku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia tidak akan haus selama-lamanya. Oleh karenanya para salaf dahulu, ya, para salaf perhatian untuk berdoa agar bisa minum dari telaga, agar bisa minum dari telaga Nabi SAW. Nabi SAW. Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, sahabat junior Anas bin Malik, berkata, adraktu ajaizal Madinah. Ya, aku mendapati wanita-wanita tua kota Madinah, ya. Ya. Ma yusallina salatan illa sa'alna Allah taala an yuridahunna haudha Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah mereka salat satu salat pun, ibu-ibu di kota Madinah, kecuali mereka berdoa kepada Allah agar Allah membuat mereka bisa mendatangi telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau bisa datang berarti bisa minum dari telaga Nabi. Menunjukkan mereka perhatian terhadap telaga Nabi sehingga mereka berdoa setiap kali salat, ya. Oleh karena kita sering mendengar para imam ketika di salat tarawih mereka berdoa, ya, Allahumma asqina min haudi nabiyyika syarbatan la nadma'u ba'daha abadan. Mereka sering berdoa, ya Allah, ya, minumkanlah kami dari telaga Nabimu dengan tegukan atau minuman yang kami tidak akan haus setelah itu selama-lamanya. Karena seorang menyempatkan diri untuk berdoa kepada Allah agar bisa mendatangi telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, makna al-haud. Al-haud yaitu tempat berkumpulnya, tempat majma'ul ma', tempat berkumpulnya air, tempat berkumpul air, ya.
ya, yang banyak ya. Kalau bahasa kita ya danau ya. Danau atau telaga ya. Jelas maknanya al-haud ya. Adapun dalil adanya al-haud ya, dalilnya sangat banyak, yaitu hadis-hadis mutawatir ya. Hadisnya mutawatir. Saya sering sampaikan apa itu mutawatir. Mutawatir itu artinya secara sederhana hadisnya diriwayatkan lebih dari 10 sahabat. Satu sahabat saja meriwayatkan, kalau sahih kita benarkan. Apalagi 2, apalagi 3, apalagi 4, apalagi 5, apalagi 10, apalagi lebih daripada itu. Bahkan Ibnu Hajar mengatakan, kata Ibnu Hajar dalam Fathul Bari, yaitu kurang lebih 50 sahabat yang meriwayatkan. Bahkan Ibnu Hajar menyebutkan, ada sebagian ulama yang menyebutkan sampai 80 sahabat yang meriwayatkan tentang adanya telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hal ini menunjukkan Nabi sering mengulang-ulang. Oleh karenanya ketika ada seorang datang kepada Abu Barza Al-Aslami, dia mengatakan bu'istu ilaika li as'alaka hal sami'ta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as'alaka anil haud. Aku diutus untuk bertanya kepada engkau tentang telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hal sami'ta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadhkuru fihi syai'an? Apakah engkau wahai sahabat Abu Barzah, sahabat Nabi Abu Barzah Al-Aslami radhiyallahu anhu, apakah engkau mendengar Nabi pernah menyebut tentang telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu hadis, kau pernah dengar? Kata dia, "Na'am, aku dengar. La marrah, bukan sekali aku dengar. Wala sintain, bukan 2 kali, wala salasan. Wala arba'an wala khamsan." Saya bukan dengar dari Nabi bukan cuma sekali, bukan cuma 2 kali, bukan cuma 3 kali, bukan cuma 4 kali, bukan cuma 5 kali. Kemudian beliau berkata, "Man kafara bihi la sakahullahu minhu." Barang siapa yang mendustakan telaga Nabi, semoga Allah tidak kasih dia minum dari telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Summa kharaja muqdaban, kemudian dia keluar dalam kondisi marah. Ya, Abu Barzah Al-Aslami radhiyallahu anhu menunjukkan bahwasanya beliau memahami bahwasanya, atau dia menjelaskan radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW sering menyebut tentang haud berulang-ulang. Makanya wajar jika yang meriwayatkan sampai 50 sahabat. Makanya seorang ahli hadis mengatakan mimma mimma tawatara hadithu man kadzab ya wa man bana lillahi baitan wahtasab wa ru'yatu wa syafa'atu wal hawdu wal mashu ala al khuffaini wa hadhihi ba'du. Kata seorang penyair, di antara hadis-hadis yang mutawatir yang diriwayatkan dari lebih dari 10 sahabat, hadis man kadzab, ya hadis tentang barang siapa berusaha namaku, siapkan kaplingnya di neraka. Wa man banillahi masjidan wahtasab, kemudian hadis yang mutawatir juga, barang siapa yang bangun masjid, rumah karena Allah dan cari pahala, maka Allah akan bangunkan baginya istana di surga. Kemudian hadis tentang ru'yah yang diriwayatkan lebih dari sekitar 26 sahabat. Was syafa'ah juga yang diriwayatkan juga banyak. Wal haudu yang meriwayatkan kurang lebih 50 sahabat. Wal mas'al khufain ini juga sekitar 80 sahabat. Ru'ya 26 sahabat. Ini 50 ya. Ini 80. Jadi ini contoh hadis-hadis apa? Mutawatir. Oleh karenanya tidak usah diragukan tentang kesahihan hal-hal yang berkaitan dengan telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian perkara berikutnya nanti akan kita sebutkan hadis-hadisnya. Berikutnya, di manakah posisi telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ada khilaf di kalangan para ulama, secara umum ada 2 pendapat, bahkan ada 3 pendapat, tapi kita yang disebut oleh Ibnu Hajar rahimahullah dalam Fathul Bari ada 2 pendapat ya. Yang pertama, bahwasanya telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum Sirat. Itu di padang mahsyar,
Pendapat yang kedua, telaga Nabi, dan ini adalah pendapat jumhur ulama, telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah sirat. Setelah sirat. Dan ini Allah alam adalah pendapat Ibnu Hajar mengisyaratkan, ini adalah pendapat Al-Bukhari. Al-Bukhari sebagaimana dipahami dari tabwibnya, ya, dari bab-bab yang disebutkan oleh Imam Al-Bukhari, dan seakan-akan Ibnu Hajar condong kepada pendapat ini. Tapi kalau ini adalah pendapat mayoritasnya. Al-Qurtubi, Al-Ghazali dan yang lainnya, mayoritas ulama, ya. Adapun pendapat pertama mengatakan telaga Nabi sebelum sirat, karena mereka mengatakan hikmahnya, dalilnya apa? Hikmahnya untuk menghilangkan haus. Untuk menghilangkan haus. Sementara rasa haus tersebut terjadi di padang mahsyar. Yang terjadi di padang mahsyar. Kemudian yang kedua, dalam hadis disebutkan ada yang diusir dari telaga. Ini menunjukkan terjadi sebelum sirat, karena kalau setelah sirat, semua yang lolos sirat pasti masuk surga, nggak mungkin ada lagi yang diusir, karena semua yang berhasil lewat sirat dia pasti masuk surga, ya. Itu menunjukkan bahwasanya karena dalam hadis disebutkan, kata Nabi, ada orang datang kepada telagaku, ya. Nabi mengenal mereka, tiba-tiba mereka dihalau, diarahkan ke neraka jahanam, ya. Nabi mengatakan, usayhabi, mereka adalah sahabatku. Dikatakan, kau tidak tahu apa yang mereka lakukan setelah engkau meninggal dunia. Akhirnya dibawa ke neraka jahanam. Jadi itu tidak mungkin terjadi setelah sirat. Itu terjadi sebelum sirat. Maka ini dalil yang kuat, ya, menunjukkan bahwasanya telaga sebelum sirat. Adapun pendapat yang mengatakan telaga setelah sirat, mereka di antara dalil yang paling kuat, Nabi mengatakan, man syariba minhu, ya, man syariba minhu lam yazma, ya, ba'dahu abadan. Siapa yang minum tidak akan haus. Sehingga mereka mengatakan, sementara kalau letaknya di padang mahsyar, bisa jadi yang datang adalah pelaku maksiat. Umat Nabi pelaku maksiat minum, terus ternyata tidak lewat sirat. Bagaimana mereka masuk neraka? Saya ulangi. Ini sisi pendalilan, kata mereka. Nabi berkata, siapa yang minum tidak akan haus. Kalau ini lokasi telaga sebelum sirat, kita tahu kalau sudah lewat sirat pasti masuk surga. Kalau letaknya sebelum sirat, bisa jadi ada yang datang dari umat Nabi, mungkin pelaku maksiat. Karena semua umat Nabi minum kecuali orang-orang tidak dikecualikan. Yang nanti akan kita sebutkan di akhir pembahasan. Nah, kalau ada pelaku maksiat minum, padahal Nabi bilang kalau sudah minum tidak akan haus selamanya. Ternyata dia sudah minum di telaga Nabi, kemudian dia lewat sirat, kemudian dia masuk neraka, bagaimana? Ya. Maka ini juga sisi pendalilan yang kuat. Dua-dua punya dalil, namun dibantah oleh pendapat pertama mengatakan, kalaupun dia masuk neraka, maka dia akan diazab, ya, selain dari rasa haus. Selain dari rasa haus, diazab yang lain, mungkin siksaan berat, tapi kalau haus tidak. Karena Nabi mengatakan siapa yang minum tidak akan haus selamanya. Tapi ini ya dibantah lagi, siksaan apa lagi di neraka? Kalau siksaan yang paling penting adalah rasa haus, rasa lapar di neraka. Intinya saya ingin menyampaikan ada dua pendapat, ya. Syekh Utsaimin mengatakan ada telaga sebelum sirat, ada telaga setelah sirat, dan yang datang sebelum dan sesudah berbeda orangnya. Beliau ingin menjamakan dua pendapat, sebelum ada, sesudah ada. Yang datang sebelum sirat ada kelompok manusia tertentu, setelah sirat juga ada. Kenapa di sirat kehausan? Ya, melewati sirat itu, melewati di bawahnya ada api neraka jahanam, haus dan yang lain-lainnya. Tapi intinya ini ada khilaf di kalangan para ulama. Kemudian yang berikutnya, ya, setiap nabi punya haud. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna likulli nabiyyin haudan
wa innahum yatabahawna ayyuhum aktsaru waridatan wa inni la arju an akuna aktsarahum waridatan. Kata Nabi SAW, setiap nabi punya telaga, setiap nabi ada punya telaga. Ya, masing-masing umatnya kehausan ketika itu. Nabi Isa punya, Nabi Musa punya, Nabi Nuh punya, masing-masing punya telaga, ya. Wa innahum yatabahun, dan mereka berbangga, senang siap di antara mereka siapa yang ayyuhum aktsaru warida, siapa yang paling banyak pengunjungnya telaga tersebut. Kemudian kata Nabi, wa innila arju, dan aku berharap an akuna aktsarahum waridan, aku berharap telagaku lah yang paling banyak orang yang datang. Dan insyaallah demikian, ya, karena telaga Nabi yang lebih spesial daripada yang lainnya, ya. Lebih spesial daripada yang lainnya. Nabi SAW berkata, ana faratukum alal haud. Ya. Aku menunggu kalian di telagaku. Al-farat, ya, maknanya farat, ya, yaitu man taqaddama ala ghairi. Namanya farat itu artinya yang datang duluan. Datang duluan, kemudian menunggu, siap-siapin. Jadi Nabi duluan tiba di haud dan Nabi menunggu umatnya yang datang, maka Nabi kalau dari umatnya Nabi terima, ya. Kata Nabi SAW, wa inni la'adhudu ar-rijal an haudhi, ya, kama yadhudhu ar-rajulu al-ibl al-ghariba an haudhihi. Sungguhnya aku akan menolak orang-orang yang mau datang ke telagaku kalau bukan dari umatku, sebagaimana seorang menolak onta yang asing dari tempat minumnya. Kalau ini bukan onta saya, jangan ke sini. Ini onta lain, pergi ke sana, ya. Nabi mengusir orang yang mau datang ke telaga Nabi dari umat Nabi yang lain, Nabi tidak terima, hanya dari umat Nabi yang Nabi terima. Kemudian sahabat berkata, hal ta'rifuna ya Rasulullah, apa kau mengenal kami? Apakah Anda mengenal kami pada hari kiamat? Kata Nabi SAW, iya, ya. Dari apa? Innakum, ya, akan datang pada hari kiamat gurran muhajjalina min atharil wudu. Aku mengenal kalian dengan apa? Cahaya di wajah kalian, di tangan kalian, di kaki kalian karena bekas wudu, ya. Taib, tolong dihapus. Taib, para ikhwan dan akhwat, para jemaah Masjid As-Sunnah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Secara umum kaum muslimin meyakini adanya haud. Kecuali sekelompok orang yang menolak haud, itu Mu'tazilah. Sebagian Mu'tazilah menolak bahwasanya haud tidak ada, ya. Mereka tidak meyakini, dan ini karena kejahilan mereka, ya. Karena sebenarnya haud hadisnya mutawatir, ya. Ini dilakukan oleh sebagian orang Mu'tazilah, seperti Al-Qadhi Abdul Jabbar dalam kitabnya Syarah Al-Usul Khamsah menolak hadis-hadis ru'yah. Kata dia, Allah tidak dilihat di akhirat. Kenapa? Hadisnya ahad. Hadisnya ahad. Ya, ini kalau hadis ahad mereka tolak. Perawinya cuma 2, 3, 5, enggak, kita enggak terima. Harusnya perawinya 10 lebih, ya. Padahal kita Ahlus Sunnah wal Jamaah satu perawi saja. Sahabat yang meriwayatkan satu sahabat saja, tetapi dia thiqah dan hadisnya sahih, maka kita terima, apalagi 5, apalagi 10, apalagi lebih. Dan ternyata hadis tentang haudun Nabi sallallahu alaihi wasallam, tentang telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah mutawatir. 50 sahabat yang meriwayatkan atau lebih. Kita khawatir orang seperti ini yang menolak telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka tidak akan minum dari telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana tadi perkataan Abu Barzah radhiyallahu taala anhu, man kadzdzaba bihi, ya, fala saqahu Allahu min. Barang siapa mendustakan tentang telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Allah tidak akan, semoga Allah tidak memberikan minum dari telaga tersebut. Baik, sekarang kita akan bahas tentang sifat telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Sifat-sifat telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mensifati, pertama adalah tentang luasnya. Ketika Rasulullah SAW menjelaskan tentang luas telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada dua metode yang Nabi sebutkan. Pertama, pendekatan waktu, pendekatan jarak tempuh, waktu tempuh. Yang kedua, pendekatan jarak tempuh. Seperti pendekatan waktu tempuh, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, bersabda, haudhi, misalnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, haudhi masiratu syahrin, telagaku sebulan perjalanan, ya. Telagaku, yaitu lebarnya atau panjangnya, lebarnya sebulan perjalanan. Sebulan perjalanan. Ini pendekatan dengan waktu. Adapun pendekatan jarak tempuh, maka Nabi menyebutkan beberapa pendekatan, seperti misalnya Nabi SAW pernah berkata, ya, bahwasanya lebar dari telaga seperti jarak antara antara Amman dengan Ailah. Amman ini Yordan, ya. Yordan. Ini satu kota di daerah Syam, ya. Dalam satu riwayat ini mengatakan antara Amman dengan Ailah, ya. Kemudian dalam riwayat yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan Ailah dari ila Son'a. Ailah ila Son'a. Ini di Syam. Son'a Yaman. Perhatikan, di Syam, Ailah, Son'a di Yaman. Dalam riwayat yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan Al-Madinah Son'a. Al-Madinah Al-Munawwarah ke Son'a. Ya, ini Madinah ma'ruf, Son'a Yaman. Madinah Saudi, ya. Hijaz, Son'a di Yaman. Kemudian juga dalam riwayat yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan Ailah ila Juhfah. Juhfah dekat Mekah. Juhfah dekat Mekah. Tempatnya Miqat salah satunya. Ini Juhfah, sekitar 200 km dari Madinah, ya. Sekitar kurang lebih 200 km dari Madinah. Baik. Kemudian Nabi SAW mengatakan tentang bentuknya, kata Nabi SAW, tuluhu wa arduhu sawa. Tuluhu tuluhu arduhu sawa. Tuluhu mithlu ardihi wa zawayahu sawa. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, panjang sama dengan lebarnya, kemudian sudut-sudutnya sama. Pojok-pojoknya sama. Taib. Ketika Nabi mengatakan tuluhu mithlu ardihi, panjang seperti lebarnya, zawayahu sawa, sudutnya sama, maka ada yang berpendapat bahwasanya telaga Nabi berbentuk bujur sangkar, ya, karena panjang lebarnya sama. Sebagian berpendapat berarti telaga Nabi bulat karena zawayahu sawa, sudut-sudutnya sama semua, berarti dia bulat. Wallahu alam bisawab, ya.
Ada yang berpendapat bujur sangat dan mengatakan bulat. Nah, bagaimana dengan ini? Terus jarak yang sebenarnya mana? Ketika Nabi mengatakan Oman, Ailah Son'a, Madinah ke Son'a, ini jaraknya beda-beda. Antara ini dengan ini tidak sama dengan antara ini dengan ini. Antara ini dengan ini tidak sama dengan antara ini. Terus bagaimana mengkompromikan dua perbedaan-perbedaan ini? Ya, maka ada dua pendapat di kalangan para ulama. Khilaf, dua pendapat. Yang pertama mengatakan maksud Nabi adalah hanya pendekatan. Maksud Nabi SAW hanyalah pendekatan. Maksudnya yang penting jauh, yaitu sangat jauh jaraknya. Dan Nabi mengatakan kota ini tergantung yang bertanya. Tadi sudah disebutkan Nabi berulang-ulang bercerita tentang Haud, tentang telaga Nabi. Kemungkinan yang dihadapi Nabi adalah orang Syam, maka Nabi bilang, oh seperti kota ini, kota ini. Kemungkinan yang dihadapi Nabi adalah orang Yaman, Nabi mengatakan, oh seperti Son'a ke Madinah. Kemudian Rasulullah hadapi orang Jufa, oh seperti Jufa ke sana. Jadi intinya hanyalah pendekatan. Ya, ini jaraknya tentu beda, tetapi hanyalah pendekatan. Nabi ingin menjelaskan bahwasanya jaraknya sangat jauh. Telagaku sangat luas, cukup bagi kaum muslimin untuk minum dari situ. Ya. Kemudian pendapat yang kedua, mereka mengatakan zahirnya ya, zahirnya memang berbeda, tapi memang Allah menambah luas telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya yang paling dekat misalnya dari mana? Dari Amman ke Ailah. Nabi pertama menjelaskan telagaku dari Amman ke Ailah. Kemudian Allah kabarkan ternyata telaga Nabi diluaskan lagi, makanya Nabi kabarkan jarak yang lebih jauh. Dikabarkan lagi Nabi jarak lebih jauh lagi, seperti dari Ailah ke Son'a, ini sangat jauh ya. Ailah ke Son'a. Karena Ailah di ujung Madinah sana, di Syam, Son'a di bawah di selatan, jauh. Ini jarak yang paling jauh ya. Ini jarak yang paling jauh. Jadi dan dalam sebagian riwayat diisyaratkan ya. Wasa Allah melebarkan. Jadi Nabi menjelaskan berdasarkan kondisi Haud yang sekarang ya. Mungkin dilebarkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana surga kata para ulama tidak pada satu posisi ya, ditambah lagi oleh Allah, tambah surga yang ditempati oleh Nabi Adam alaihissalam sekarang sudah berubah dari yang ditempati oleh Nabi Adam alaihissalam. Ya, sama-sama surganya tapi mungkin Allah perluas, mungkin Allah tambah isinya ya. Wallahu alam bisawab, tapi intinya ada perubahan ya. Taib, adapun sifat-sifatnya di antaranya warnanya. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ashaddu launuhu ashaddu bayadan min ath-thalj. Ya. Lebih putih daripada salju ya, atau es. Dalam riwayat yang lain minal laban, lebih putih daripada susu. Ini warnanya. Adapun rasanya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ahla minal asal. Ahla minal asal, yaitu lebih manis daripada madu. Kemudian aromanya ya. Aromanya ya, yaitu lebih daripada rihil misik, lebih harum daripada minyak kasturi. Aroma minyak kasturi. Kita tahu ada minuman yang enak tapi baunya biasa, ada minuman yang lezat, baunya juga menyenangkan ya. Kemudian di antaranya sumber airnya
Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaghuttu fihi ya mizabani yumiddanihi minal jannah, ahaduhuma minal dhahab wal akhar minal fiddah. Kata Nabi SAW, yaghuttu fihi, yaitu mengalir dengan kencang. Yaghuttu itu mengalir dengan deras. Airnya deras sekali ya. Ini artinya mengalir dengan deras. Tercurahkan ya, tercurahkan dengan deras. Dua mizab, mizab itu talang, dua talang, seperti kalau kita di Ka'bah ada talang. Talang itu namanya mizab. Talang tersebut dari surga. Satu talang terbuat dari perak, satu talang terbuat dari emas. Dari mana sumber air? Disebutkan bahwasanya sumber airnya dari sungai Al-Kautsar ya. Dari mana? Dari minal jannah dari surga. Surga yaitu dari sungai Al-Kautsar, dari sungai atau telaga Al-Kautsar. Al-Kautsar. Sebagaimana Nabi dikatakan inna a'tainakal kautsar, kami telah mengandungkan kepada engkau al-kautsar. Jadi rupanya telaga Nabi itu sumber airnya dari surga. Entah bagaimana urusan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya ya, yang pertama kali datang kepada telaga ya. Yang pertama kali datang dari minum dari telaga adalah fuqara'ul muhajirin ya. Siapa? Fuqara'ul muhajirin. Orang-orang miskin di kalangan al-muhajirin. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, awwalun nasi alaihi urudan fuqara al-muhajirin. Asy'ath ru'usan ad-dunus thiyaban la yankihuna al-mutanaimat wala yuftahu lahum abwabus sudad. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang pertama kali minum dari telagaku siapa? Fuqaraul muhajirin, orang-orang miskin di kalangan muhajirin. Bagaimana sifat mereka? Kata Nabi, asy'ath ru'usan, yaitu rambutnya semerawut. Saking miskinnya, ya bukan mereka tidak rapi, mereka saking miskinnya. Lihat bagaimana para sahabat sampai para ulama membahas bagaimana sholat dengan satu kain saja. Karena ada di antara mereka cuma satu kain saja diputar-putar kemana-mana itu kainnya. Bagaimana sholat dengan satu kain sampai dibahas oleh para ulama karena dahulu saking miskinnya para sahabat. Ya. Sampai kita bagaimana seorang ketika mau menikah, ketika ada seorang wanita menawarkan dirinya kepada Nabi, kemudian Nabi tidak mau, akhirnya sahabat mengatakan, ya Rasulullah kalau anda nggak mau buat saya. Kata Rasulullah, sudah nikahi, kau punya apa? Saya punya sarung. Sudah, pakai sarung. Jadikan mahar. Kata dia, tapi sarung saya cuma satu. Kalau saya kasih dia, saya nggak punya sarung. Bayangkan. Jadi, mereka bukannya komproh, tetapi karena memang tidak punya kemampuan untuk mengatur rambutnya. Ya, tidak seperti kita. Itu rambut semerawut. Penuh dengan debu. Kemudian, adunu susyaban. Baju kumal. Kemudian sifat berikutnya la yankihuna mutanaimat, tidak menikah dengan wanita-wanita yang apa ya bahasa kita, yang apa, yang bersihan, yang orang kaya, wanita-wanita yang kaya ya, yang bening-bening kalau bahasa kita ya, yang mutanaimat. Wala yuftahu lahum abu sudat, tidak dibukakan pintu kalau bertamu.
Maksudnya orang ya pinginnya bangga kalau yang bertemu orang kaya, orang miskin ya nanti nggak usah dibukain, nanti aja lah lain kali. Sebagian orang seperti itu. Artinya mereka ini adalah orang-orang yang sulit, bayangkan. Fuqara al-muhajirin, ya. Mereka tidak punya rumah sampai tinggal di sufa, ya, namanya sufa, sering masuk angin sehingga baju mereka sering kuning, cepat sekali kuning, kotor, rambut mereka kena debu. Miskin mau diapain? Tapi mereka berhijrah meninggalkan harta mereka di Mekah dan mereka meninggalkan kerjaan mereka di Mekah, meninggalkan tanah air mereka di Mekah karena Allah Subhanahu wa taala. Tapi begini ujian yang mereka dapatkan. Rambut mereka semrawut penuh dengan debu, baju mereka kotor, baju mereka kumal, tidak pernah menikah dengan wanita-wanita yang kaya, ya, mereka yang susah-susah juga seperti dia. Kemudian kalau pintu tidak dibuka karena bukan orang kaya. Kenapa mereka lebih dahulu minum dari telaga? Kata Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam Majmu' Fatawa, bukan berarti mereka yang paling afdal, bukan. Ya. Bukan berarti orang miskin lebih afdal daripada orang kaya. Kalau gitu Ustaz, kalau saya mau minum dari telaga Nabi, saya miskin dulu, enggak. Tetapi orang miskin lebih utama untuk segera merasakan kenikmatan. Bila orang kaya udah kaya lama di dunia. Ditunda aja nanti belakangan. Yang miskin dulu. Selama di dunia mereka tidak merasakan kenikmatan. Ada orang baru lahir sudah kaya. Ada teman saya bilang, si fulan ya baru lahir langsung kaya. Tidak ada proses, lahir langsung apa? Langsung kaya ya. Bapaknya kaya, sudah mau diapa lahir langsung sudah jadi anak orang kaya. Sampai mati kaya. Sampai mati kaya. Hidup selalu di rumah yang mewah, selalu dengan kenikmatan ya. Tidak pernah merasakan dari susah-susah, enggak ya. Ada orang yang memang dari awal lahir miskin dan mati juga miskin. Ya. Oleh karenanya mereka-mereka yang miskin ini ya lebih utama dahulu merasakan air dari telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam agar mereka segera merasakan kenikmatan. Ya. Ada orang kaya belakangan bisa jadi orang kaya lebih tinggi kedudukannya dari orang miskin jika ternyata harta mereka gunakan di jalan Allah meskipun mereka terlambat minum. Ini sama halnya dengan masalah masuk surga. Innal fuqara yadkhulul jannah qabla al-aghniya bi 500 am. Sungguhnya orang-orang miskin masuk surga 500 tahun sebelum orang kaya. Kata para ulama bukan berarti Ibnu Hajar, Ibnu Taimiyah, mereka mengatakan bukan berarti orang kaya kedudukannya lebih rendah. Tapi mereka dulu belakangan ya. Kalau tapi setelah dihisab ternyata orang kaya karena hisabnya panjang. Setelah dihisab ternyata amal mereka banyak untuk jalan Allah Subhanahu wa taala, meskipun mereka belakangan bisa jadi surganya lebih tinggi. Tapi ini kita serahkan di akhirat masing-masing. Diberi ujian kemiskinan bersabar, diberi ujian kekayaan dia banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya lupa satu lagi, di antaranya adalah jumlah cangkirnya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada dua niyatihi kan nujum ya. Kan nujum, ka'ada di nujum. Seperti jumlah bintang-bintang di langit. Banyak. Kenapa jumlahnya banyak seperti di langit? Biar tidak rebutan. Biar tidak rebutan. Semua datang ke sana, sudah ada cangkir. Jangan khawatir, jangan kehabisan cangkir. Jangan kehabisan cangkir. Inilah telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua diizinkan oleh Allah untuk minum dari telaga ini. Ada yang pernah bertanya, "Ustaz, kalau saya berenang di telaga itu boleh enggak?" Saya bilang, "Nanti kau kalau ketemu Nabi minta izin kalau mau berenang di telaga tersebut." Yang jelas minum sudah buat kita kehilangan dahaga selama-lamanya. Baik, tolong dihapus.
Taib, sekarang kita bahas pada pembahasan inti, siapakah orang-orang yang diusir dari telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, siapakah orang diusir dari telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam? Saya akan bacakan hadis-hadis ya, di mana ada sekelompok orang diusir dari telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Di antaranya Rasulullah SAW bersabda dari hadis Ibnu Mas'ud, "Ana faratukum alal haud." Aku menanti kalian di telaga. "La yurfa'anna ilayya rijalun minkum." Akan ditampakkan kepadaku ada sekelompok orang, rijal itu beberapa orang dari kalian. "Hatta idza ahwaitu ilaihim liunawilahum ukhtuli juduni." Ketika aku datang ingin menyambut mereka, tiba-tiba mereka diambil dariku, cabut dariku, ya. Fa aqulu, aku berkata, "Rabbi ashabi," ya Rabb itu sahabatku. Fa yuqal, dalam riwayat dikatakan malaikat yang berkata, "Innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak." Kau tidak tahu apa yang mereka lakukan, mereka adakan setelah engkau meninggal dunia. Mereka berbuat bid'ah. Ahdatsu itu berbuat perkara baru dalam agama setelah kau meninggal. Kau tidak tahu. Dalam hadis yang lain dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La yaridanna 'alal haudhi rijalun mimman sahabani." Ya, akan datang kepada telagaku sekelompok orang, ya, dari orang-orang yang pernah bersahabat denganku di dunia, yang pernah berkenalan denganku, sahabani, hatta idza ra'aitum, tatkala aku sudah melihat mereka, wa rafa'u ilayya, kemudian diangkat kepadaku, ukhtuli juduni, maka mereka dicabut dariku. Nabi mau cabut, mau nyambut, ditarik. Fala aqulanna, aku berkata, Rabbi, ya Rabbku, usayhabi, sahabat-sahabatku, artinya sedikit, jumlah mereka tidak banyak. Fal yuqalanna li innaka la tadri ma ahdatsu ba'da, kau tidak tahu apa yang mereka lakukan setelah. Ya. Ini yang dalam riwayat yang lain, ya, dari hadis Sahal bin Sa'ad radhiyallahu taala anhu, ya, wala yaridanna alayya aqwamun a'rifuhum wa ya'rifuni, akan datang kepadaku suatu kaum yang mereka aku kenal mereka dan mereka mengenalku. Tsumma yuhalu baini wa bainum, kemudian aku dihalangi antara aku dengan mereka. Ya. Kemudian Rasulullah sallam berkata, fa innahum minni, mereka dariku. Fa yuqal innaka la tadri ma ahdatsu ba'da, kau tidak tahu apa yang mereka lakukan sepeninggalmu. Suhqan liman baddala ba'di, kata Nabi, celaka jauh orang yang mengadakan perubahan setelah meninggalku, ya. Dalam riwayat yang lain, ya, kata Nabi, ya Rabbi ashabi, ya Rasul, ya Rabbku itu sahabatku. Fayaqul, maka Allah berkata, innahu la ilma laka bima ahdatsu ba'da, kau tidak punya ilmu tentang apa yang mereka kerjakan setelah kau meninggal. Innahum irtaddu, mereka telah murtad. Ala adbarihim al-qahqari, mereka murtad kembali ke belakang. Ya. Dalam riwayat yang lain, bainama ana qa'imin al-haud idza zumrah, ketika aku sedang berdiri di telaga menanti umatku, tiba-tiba ada sekelompok orang. Hatta idza araftuhum kharaja rajulun min baini wa bainahum. Tatkala aku kenal mereka, tiba-tiba keluar salah seorang dari antara aku dengan mereka. Qala halum. Faqultu ila aina? Ayo kemari. Kemana? Ilan nar. Ternyata mereka tidak jadi ke telaga, dibawa ke neraka Jahannam. Taib. Hadis-hadis seperti ini banyak, ya. Hadis-hadis seperti ini banyak, ya. Taib. Oleh karena itu para ulama membahas, di antaranya Al-Qurtubi rahimahullah dalam kitabnya Tazkirah, dan sebelumnya dibahas oleh Ibnu Abdul Bar dalam kitabnya Tamhid dan Al-Istidhkar. Nanti saya akan nukil insyaallah perkataan kedua ulama ini, ya. Dan kemudian ulama belakangan mengikuti mereka, ya. Yang terhalang dari telaga, yang terusir, ya. Yang pertama adalah orang-orang yang murtad. Yang murtad setelah wafatnya Nabi. Kemudian yang kedua adalah para pelaku bid'ah. Pelaku bid'ah ini ada yang bagi dua, ya. Bid'ah akidah, ya, dicontohkan oleh para ulama seperti Khawarij, kemudian Rafidhah Syiah dengan berbagai macam modelnya, kemudian Mu'tazilah. Kemudian
pelaku bid'ah secara umum. Kemudian yang ketiga adalah orang-orang zalim. Orang-orang yang zalimnya berlebihan. Mereka, para ulama sebutkan, seperti para penguasa yang zalim. Seperti para penguasa yang zalim. Kemudian yang berikutnya adalah orang-orang pelaku maksiat, orang-orang pelaku dosa besar yang tidak malu-malu menampakkannya, menganggap remeh ya dosa-dosa besar. Ini diantara perkataan para ulama tentang orang-orang yang terhalangi dari telaga. Taib. Adapun yang pertama, orang-orang murtad setelah wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagian mengatakan mereka murtad, sebagian mereka mengatakan maksudnya orang munafik. Karena orang munafik sebagiannya Nabi tahu, sebagian Nabi tidak tahu. Di antara yang Nabi tahu misalnya Abdullah bin Ubay bin Salul. Di antaranya ada orang munafik yang Nabi tidak tahu. La ta'lamuhum wa min ahlil madinati maradu ala nifaqi. La ta'lamuhum nahnu na'lamuhum. Ada orang-orang munafik di kota Madinah, kau tidak tahu dan kami mengetahui mereka. Itu Nabi sangka mereka sahabat, ternyata mereka adalah orang-orang munafik. Atau ini maksudnya orang-orang murtad, karena kita tahu setelah Rasulullah SAW wafat banyak orang murtad. Makanya kesibukan Abu Bakar ketika Rasulullah SAW wafat, muncul orang murtad, terutama orang-orang yang baru masuk Islam, yang berasal dari Arab Badui. Di antara mereka ada yang tidak mau bayar zakat, mengingkari wajibnya zakat, maka Abu Bakar menyerang mereka. Di antaranya ada yang mengikuti Musailimah al-Kadzdzab, nabi baru diserangi oleh Abu Bakar. Di antara ada yang mengikuti Tulaihah, nabi baru diperangi juga oleh Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Ada orang-orang yang murtad. Ya, di antaranya yang kenal dengan Nabi, Nabi kenal mereka, ternyata setelah Nabi meninggal mereka murtad. Mereka murtad. Baik. Saya ingin sampaikan ini penting ya. Dalam riwayat banyak ya disebutkan rijal ya. Rijal. Disebutkan Usayhabi ya. Ada Rahat, ada Zumrah ya, sekelompok orang ya. Ini diantara lafal-lafal ya yang menunjukkan sedikit yang Nabi kenal yang akhirnya dihalangi dari telaga. Saya ingin menyampaikan ini lafal-lafal ini kenapa? Karena orang-orang Syiah mereka berdalil dengan hadis ini, hadis telaga. Kata mereka orang Syiah, hadis-hadis menunjukkan sahabat murtad. Semuanya murtad kecuali 4 orang kata mereka. Siapa yang tidak murtad? Ammar bin Yasir. Kemudian Al-Miqdad bin Al-Aswad ya. Kemudian mereka sebutkan lagi yang intinya ada yang paling banter, mereka mengatakan cuma 19 orang yang tidak murtad. Ini Syiah yang paling baik, 19 orang yang tidak murtad. Yang lain ada yang lebih parah, cuma 4 orang yang tidak murtad. Yang lain semua murtad ya. Dalil mereka hadis-hadis ini, hadis-hadis telaga. Kita bantah. Bantahan pertama kita bantah orang Syiah, kita katakan apa? Yang pertama, gimana ente mau meriwayatkan hadis-hadis ini yang meriwayatkan orang-orang yang ente murtadkan, hai orang Syiah. Ente murtadkan mereka, yang ngapain ente terima hadisnya? Ini 50 orang sahabat yang meriwayatkan hadis ini dianggap murtad oleh mereka. Kenapa kalian terima hadisnya kalau memang dianggap murtad oleh kalian? Yang kedua, disebutkan lafal-lafalnya bukan berarti jumlah yang banyak ya. Nabi mengatakan aku kenal mereka, mereka kenal aku ya. Tapi tidak disebutkan bahwa jumlah mereka sangat banyak ya. Dan kita tahu bahwasanya di zaman Nabi setelah Nabi wafat yang murtad banyak, tapi bukan muhajirin, bukan ansar. Bukan muhajirin, bukan ansar. Tapi orang Badui yang datang dari Bani Hanifah, yang datang dari mana ya. Dan mereka Nabi sempat ketemu mereka, Nabi kenal mereka. Dan Nabi nyambut mereka tatkala Amul Wufud, tatkala tahun 9 Hijriah. Bukan sahabat-sahabat yang muhajirin yang kemudian berhijrah, kaum Ansar yang berjuang mengorbankan jiwa raga mereka, kemudian Nabi meninggal, kemudian mereka murtad ya. Ini hanya omong kosongnya orang-orang Syiah. Jadi kita katakan bahwasanya benar ada yang murtad ya. Tapi bukan berarti sahabat seluruhnya. Ya ada beberapa orang, tidak banyak, sekelompok orang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku kenal mereka, dan tidak menunjukkan mereka muhajirin dan ansar. Baik, lihat terus bagaimana dengan hadis yang lain bahwasanya para sahabat masuk surga banyak sekali kan. Jangan menabrak-nabrakan hadis.
Kemudian ada pelajaran yang bisa kita ambil juga, pelajaran ya. Nabi tidak tahu apa yang terjadi setelah wafat Nabi. Nabi dikatakan kepada Nabi, innaka la tadri ma ahdatsu ba'da. Kau tidak tahu apa yang mereka ada-adakan setelah kau meninggal ya Rasulullah. Berarti Nabi tidak tahu. Kita bilang Nabi saja masih hidup, banyak hal dia tidak tahu. Ya, terlalu banyak kita belajar sirah. Nabi kirim mata-mata, istrinya kalungnya hilang Nabi tidak tahu, istrinya ketinggalan Nabi tidak tahu. Banyak hal yang menunjukkan Nabi tidak tahu kalau tidak dikasih tahu oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi Nabi sudah meninggal dunia. Dan ini nasnya jelas. Ya Allah, ya Rabb, itu sahabatku, aku kenal mereka, araftuhum, aku kenal mereka. Hum minni, mereka dariku ya Allah. Kata Allah, innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak. Kau tidak tahu apa yang mereka lakukan setelah kau meninggal. Ini nas yang nyata. Dan ini bantahan kepada orang yang mengatakan bahwasanya Nabi tahu semua kondisi umatnya. Nabi keluar dari kuburan ikut acara ini, acara anu, acara ini, acara anu. Nabi mengunjungi Syekh Fulan di Yaman, kuburannya kosong, Nabi ketemu siapa. Kalau Nabi ikut berita, nonton berita, Nabi tahu kondisi semua. Sementara ini jelas Allah mengatakan kau tidak tahu apa yang mereka lakukan. Itu saja yang Nabi kenal. Nabi baru meninggal, Nabi tidak tahu apa yang mereka lakukan. Bagaimana lagi dengan tahun 2020 Nabi tahu kondisi kita? Ya, maksudnya kemudian bilang Nabi keluar ikut acara. Makanya Asy-Syaukani dalam kitabnya Risalatun fil Maulid, dia bahas, dia bilang aneh kalau orang meyakini bahwasanya Nabi hadir dalam acara Maulid, keluar dari kuburan. Berarti Nabi tahu kondisi semua. Terus hadis ini bagaimana? Ini hadis mutawatir. Nabi dikatakan kau tidak tahu apa yang mereka lakukan setelah engkau meninggal dunia. Jangankan Nabi Isa alaihissalam diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, dia tidak tahu apa yang dilakukan oleh umatnya. Allah berkata, "Anta qulta lin-nasi ittakhidhuni wa ummi ilahina min dunillah." Qalu subhanaka ma yakun li an aqula ma yakun li ma yanbaghi an aqula ma laysa li illa bil haqq. In kuntu qultuhu, kata Nabi Isa, in kuntu qultu faqad alimta. Ya wahai Isa, apakah kau menyuruh umatmu untuk menjadikan kamu dan ibumu sebagai Tuhan-Tuhan selain Allah? Kata Nabi Isa, tidak ya Allah. Aku tidak mengatakan kecuali yang benar ya. In kuntu qultuhu, kalau aku pernah ngomong begitu, faqad alimta, kau pasti tahu ya Allah. Ya. Wa kuntu alaihim syahidan ma dumtu fihim, aku dulu bersama mereka ketika aku tahu apa yang mereka lakukan ketika aku bersama mereka. Falamma tawaffaitani, tatkala kau angkat aku, kunta antar raqiba alaihim, kau yang lebih tahu tentang mereka ya Allah. Aku tidak tahu apa-apa lagi. Kau sudah angkat, selesai, aku tidak tahu. Nabi Isa yang belum meninggal masih di langit tidak tahu apa yang dilakukan oleh orang Nasara. Ya, ternyata mereka setelah itu merubah ajaran Nabi Isa, kemudian ternyata Nabi Isa diangkat menjadi Tuhan, ibunya diangkat jadi Tuhan dan yang lain-lain. Apalagi Nabi SAW sudah meninggal juga tidak tahu ya. Baik. Yang berikutnya para pelaku bid'ah. Ini semua tiga ini ya. Kenapa ada poin ini semua? Dari mana istimbatnya? Dari lafal ahdatsu, mengada-ngadakan. Kemudian baddalu, merubah-rubah. Jadi dianggap orang-orang yang mengada-ngadakan merubah-rubah ini tiga kelompok ini. Pelaku bid'ah, jelas ahdatsu, orang zalim berlebihan, mereka yang merubah agama umat. Pelaku dosa, mereka juga merubah aturan-aturan agama. Saya bacakan perkataan dari Ibn Abdul Bar rahimahullahu taala dalam kitabnya Tamhid dan juga Al-Istizkar. Beliau berkata, "Wa kullu man ahdatsa fid din ma la yardahu Allah wa lam ya'dzan bihi Allah." Semua orang melakukan bid'ah dalam agama yang Allah tidak ridhai, Allah tidak izinkan, fa huwa minal matrudin anil haud. Maka dia termasuk orang terusir dari telaga. Al-mubadin anhu, yang terjauhkan dari telaga. Wallahu a'lam. Wa asyadduhum tardan, yang paling terusir, man khalafa jama'atal muslimin, yaitu orang yang menyelisih jamaah kaum muslimin, wa faraka sabilahum, dan meninggalkan jalan mereka, mithl khawarij, seperti orang khawarij, ala ikhtilafi fi raqiha, dengan berbagai macam model firqah-firqahnya, war rawafid ala tabayyun dhalaliha, demikian juga kelompok-kelompok Syiah dengan berbagai macam kesesatan mereka, wal mu'tazilati ala asnafi ahwaiha, demikian juga Mu'tazilah dengan berbagai macam model hawa nafsu mereka untuk menolak-nolak ayat, fa ulai kulluhum yubaddilun, mereka semuanya telah merubah.
Kemudian ini yang pertama, ahlul bidah. Ya, ada pelaku bidah secara umum, ada pelaku bidah akidah yang berbahaya. Ini yang lebih parah, yang ini dikhawatirkan. Kemudian setelah itu beliau berkata, wa kadzalika dzalamatul musrifun. Demikian juga orang zalim yang berlebih-lebihan fil jawr wa dzulm, berlebih-lebihan dalam perbuatan kezaliman. Wa tamtisil haq, berlebih-lebihan dalam menghilangkan kebenaran. Wa qatli ahlihi, berlebih-lebihan dalam membunuh ahlul haq. Wa idlalihi, menghinakan ahlul haq. Ya. Wal mu'linuna bil kabair. Yang berikutnya, yang keempat, al mu'linuna bil kabair, al mustakhifuna bil ma'asi, orang-orang yang terang-terangan melakukan dosa besar, minum khamar terang-terangan, berzina terang-terangan, riba terang-terangan, mereka enggak peduli. Al mustakhifuna bil ma'asi, bangga atau meremehkan maksiat, apa sih maksiat. Kemudian beliau berkata, wa jami'u ahli zayghi wal ahwali wal bid'ah kullun haula yukhafu alaihim, dan seluruh orang yang menyimpang, seluruh pelaku bid'ah, semuanya dikhawatirkan ayyakunu unu bihadzal khabar, dikhawatirkan mereka masuk dalam khabar ini. Kemudian dalam kitabnya Al-Istizkar, beliau menjelaskan tentang zalim, siapa orang zalim yang berlebih-lebihan. Kata beliau, wa kadzalika dzalamatul musrifun fil jawr wa dzulm wa tamtisil haqq wa qatl ahli wa idzalim kulluhum mubaddilun yadhharu ala yadayhi min taghyiri sunanil Islam. Orang-orang zalim berlebih-lebihan yang menghapus kebenaran, yang membunuh ahlul haq, yang menghinakan ahlul haq, mereka semuanya perubah, mubaddil. Ya. Yang nampak dari tangan mereka karena mereka merubah min taghyiri sunanil Islam amrun azim. Mereka rubah aturan-aturan Islam, muncul perkara yang dahsyat. Fannasu ala dinil muluk, perhatikan kata dia. Orang-orang mengikuti, masyarakat, rakyat mengikuti agama raja-raja. Wa rahimahullah Ibnul Mubarak, semoga Allah merahmati Ibnu Mubarak. Fa innahul qail, dia yang pernah berkata, wa hal baddala ad-dina illa al-muluk wa ahbaru su'in wa ruhbanuha. Dan siapa lagi yang merubah agama ini kecuali para raja, para penguasa, ahbaru su' dan orang-orang alim yang buruk, wa ruhbanuha dan ahli ibadah yang buruk. Maka seorang waspada jangan sampai termasuk dari keempat model ini, karena mereka inilah yang akan diusir dari telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tentu berbeda antara tingkatan bid'ah yang satu dengan yang lainnya. Makanya Al-Qurtubi dalam kitabnya Tazkirah, beliau berkata, "Tsummal bu'du qad yakunu fi hal wa yuqarrabuna ba'dal maghfirah in kana tabdil fil a'mal." Ya, beliau mengatakan mungkin orang dijauhkan, setelah itu didekatkan, setelah Allah berikan ampunan jika ternyata perubahan tersebut dalam masalah amal, yaitu bid'ah amaliyah. Walam yakun fil aqaid, bukan bid'ah akidah. Jadi Al-Qurtubi membedakan antara bid'ah akidah dengan bid'ah amal, dua-duanya terancam. Yang paling terancam adalah orang yang melakukan bid'ah akidah, ya bicara tentang akidah seenaknya, dicontohkan adalah Khawarij, Rafidhah dan Mu'tazilah. Inilah orang-orang yang terusir. Terus bagaimana cara kita untuk bisa minum dari telaga Nabi? Ya. Agar bisa, terakhir kita bahas ini, agar bisa minum dari telaga Nabi. Perhatikan, yang pertama adalah menjaga salat, itu menjaga wudu. Menjaga salat yang konsekuensinya jaga wudu, sering berwudu. Sering berwudu. Tadi kan disebutkan kita dikenal oleh Nabi, umatnya dikenal oleh Nabi dengan wudu, sering berwudu. Kemudian sabar terhadap penguasa yang zalim. Dalam hadis kata Nabi SAW, sayakunu ba'di innakum satarawna ba'di atharatan syadidah fasbiru hatta talqaw Allah war Rasul alal haud. Perhatikan sini, ini penting ikhwan. Kata Nabi, sungguhnya kalian akan melihat setelahku atharatan syadidah. Apa itu atharah? Atharah itu penguasa yang dia ambil harta buat dirinya sendiri. Bahkan bukan cuma atharah, kata Nabi, atharatan syadidah, itu ambil harta buat kepentingan pribadinya. Rakyat tidak diperhatikan untuk kepentingan pribadinya, kepentingan istrinya, kepentingan keluarganya, ponakannya, mbahnya, neneknya, semuanya dia perhatikan. Rakyat tidak diperhatikan. Apakah akan adakah penguasa seperti itu? Ada, Nabi bilang. Terus kita mau bagaimana? Kata Nabi, fasbiru, sabarlah.
hatta talqallah, sampai kau bertemu dengan Allah, war rasul alal haud, bertemu dengan Nabi di telaga. Jadi bersabar dengan penguasa yang zalim, jangan sampai kemudian memberontak dan yang lainnya ya, maka menimbulkan kemudaratan yang lebih besar ya. Masing-masing punya tanggung jawab. Kita punya tanggung jawab akan ditanya oleh Allah, mereka orang penguasa juga punya tanggung jawab masing-masing ya. Ya. Taib. Yang berikutnya tidak diantaranya tidak menolong kezaliman yang dilakukan penguasa. Kalau kita sabar bukan berarti kita membenarkan semua kesalahan yang dilakukan oleh penguasa. Kalau kita tahu salah ya sudah, kita jangan ikut-ikutan. Kalau tahu kita benar maka kita dukung. Seperti itu yang baik. Kalau penguasa menyuruh kita kebaikan maka kita ikuti. Kalau ternyata yang disuruh adalah penyimpangan maka tidak boleh kita taat. La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam rangka bermaksiat kepada Allah. Tapi bukan berarti kalau tidak taat kemudian memberontak, karena kita bisa terjebak dalam syubhatnya orang-orang Khawarij. Nabi SAW bersabda dalam hadis Ka'ab bin Ujrah ya, a'adzakallah min imaratis sufaha, semoga Allah melindungi engkau dari kepemimpinan yang orang-orang bodoh ya, kepemimpinan orang-orang bodoh. Maka ditanya kepada Nabi SAW, "Ma imaratus sufaha?" Siapakah orang-orang yang kepemimpinan orang-orang yang bodoh tersebut? Maka Nabi SAW berkata, "Umara yakununa ba'di," akan ada penguasa-penguasa setelahku, "la yaqtaduna bihadi," mereka tidak mengikuti petunjukku, "wala yastanuna bisunnati," mereka tidak mengikuti sunnahku, "faman saddaqahum bikadzibihim," barang siapa membenarkan kedustaan-kedustaan mereka, "wa anahum ala zulmihim," dan mereka membantu penguasa-penguasa tersebut dalam kezalimannya, "faulaika laisu minni," maka mereka bukan dari golonganku, "walastu minhum," aku bukan dari golongan mereka, "wala yaridu alayyal haud," dan mereka tidak akan datang ke telagaku. Wa man lam yusaddiqhum, barang siapa tidak benarkan mereka bikadzib, tidak mengaminkan semua apa yang diucapkan, wa lam yu'inhum ala zulmihim, dan tidak membantu mereka dalam kezaliman, fa ulaika minni wa ana minhum, maka mereka dari golonganku dan aku dari mereka, wa sayaridu alayya haudhi, dan mereka akan datang kepada telagaku. Jadi intinya para ikhwan dan akhwat rahmatillah subhanahu wa taala, kalau kita bertemu dengan penguasa yang zalim, maka kalau ingin minum dari telaga bersabar ya. Tapi bukan berarti ketika kita bersabar akhirnya kita membenarkan semua keputusan penguasa, karena bisa jadi keputusan penguasa ada yang benar, ada yang salah. Kalau benar kita dukung, kalau salah jangan ikut-ikutan. Kita diam, jangan mengaminkan, jangan ikut-ikutan ya. Karena tidak boleh kita membenarkan kesalahan-kesalahan ya. Dan sisi tidak boleh juga kita memberontak. Rasulullah suruh sabar, maka ahlu sunnah menggabungkan di antara keduanya ya. Bukan kemudian ada kekacauan kemudian kita memberontak, ini tentu tidak benar, akan timbul kemudaratan yang lebih besar. Demikian wallahu taala alam bisawab apa yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini ya. Saya rasa sampai di sini saja sudah cukup waktu. Insyaallah kita lanjutkan pekan depan insyaallah mengenai sirat ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.